Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak. Saya Muhammad Ihya dari Universitas Terbuka NIM 053148507. Saya mungkin akan mohon meminta waktunya sekitar 5 menit. Di sini ada Mas siapa? Mas Abdus Al-Hifar. Aku share sama Mas Rizal Abdul ya Mas. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai pengendalian hama secara terpadu, Mas. Ya. Di sini saya sudah menyiapkan PPT yang telah saya siapkan mengenai pengendalian hama terpadu. Jadi mungkin langsung aja kita lihat dari PPT-nya ya, Bapak-bapak. Siap. Baik Pak, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hama secara terpadu. Nah, yang pertama di sini kita akan mengenali adanya organisme pengganggu tanaman di lingkungan pertanian. Jadi beberapa itu ada belalang, lalu kemudian mungkin kutu kebul dan banyak organisme lainnya. Selanjutnya, apa itu pengendalian hama terpadu? Pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dengan menjaga populasi OPT tetap di bawah ambang ekonomi, Pak. Jadi beberapa caranya ada melalui kultur teknis, kultur fisik, kultur hayati, dan kultur kimiawi. Ini adalah 4 komponen utama dari PHT. Nah, apa aja manfaat dari PHT? Manfaat dari PHT adalah dapat mengurangi penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dapat ditekan melalui pemanfaatan musuh alami dan teknik budidaya yang tepat. Jadi, ketika kita tetap tidak membasmi musuh-musuh alami hama, kita dapat mengurangi penggunaan pestisida, Pak. Yang itu juga bisa artinya menekan biaya produksi. Lalu kemudian melalui PHT kita juga ikut menjaga lingkungan, karena dengan pencemaran lingkungan yang lebih sedikit, artinya organisme-organisme yang bermanfaat untuk lingkungan pertanian itu juga bisa tetap menjalankan ekosistem. Begitu Pak Rizal. Jadi mungkin selanjutnya juga bisa meningkatkan hasil panen, Pak. Tanaman bisa tumbuh lebih sehat sehingga hasil panen yang didapat meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitas, Pak. Selanjutnya di sini ada prinsip utama dalam pengendalian hama terpadu, yaitu ada menjaga nah, ini Pak, sebentar. Prinsip utama. Nah, ini Pak. Prinsip utamanya adalah ada tanaman sehat, musuh alami, pengamatan rutin, petani sebagai ahli. Tanaman sehat adalah dengan menjaga kondisi tanaman agar tumbuh optimal dan lebih tahan terhadap serangan hama serta penyakit. Ini bisa dilakukan dengan pemilihan varietas bibit yang unggul, Pak, yang lebih tahan terhadap serangan hama. Jadi nanti bisa lebih bagus kualitasnya, lebih tahan, dan hasil produksinya juga bisa lebih maju. Yang kedua ada musuh alami. Nah, jadi kita memanfaatkan dan melestarikan musuh-musuh alami hama pada pertanian, Pak, seperti laba-laba untuk memakan ulat atau belalang, lalu kemudian ada burung hantu yang bisa mengurangi populasi tikus, ular juga, Pak. Jadi jangan sampai hewan-hewan yang bermanfaat akhirnya malah kita ikut musnahkan dan akan merusak ekosistem sawah. Kemudian ada pengamatan rutin, Pak. Jadi melakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi serangan hama sejak dini. Jadi sebelum kena serangan hama terlalu banyak, kita sudah melakukan penanganan
sedari awal untuk mencegah kerugian yang lebih banyak. Selanjutnya adalah petani sebagai ahli, di mana petani berperan aktif dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Selanjutnya di slide ke-6 ada pengelolaan hama terpadu. Ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan dalam pengendalian hama secara terpadu. Yang pertama ada penanaman serempak. Nah, penanaman secara serempak itu berpotensi untuk memutus siklus hidup hama. Jadi ketika kita melakukan penanaman serempak, artinya ketika panen kita juga akan bareng-bareng, dan itu akan membuat hama tidak akan menyerang tanaman yang masih tumbuh, Pak. Selanjutnya di sini ada pelestarian predator alami seperti kepik dan laba-laba yang bisa memangsa hama seperti anakan wereng dan juga serangga-serangga lain yang merugikan pertanian. Lalu kemudian penggunaan pestisida seperlunya, bukan semaunya. Perlu digarisbawahi ya Pak, masih banyak bahkan mungkin di daerah saya yang menggunakan penggunaan pestisida itu maunya langsung banyak begitu ya, biar hamanya langsung mati, tapi secara nggak langsung sebenarnya itu justru akan membunuh predator-predator alami yang bermanfaat di lingkungan pertanian. Pak Rizal sebagai petani muda di sini gimana Pak? Sudah menerapkan PHT atau belum? Sudah. Penggunaan pestisidanya berarti seperlunya ya Pak. Jangan sampai melebihi dosis, harus pada dosis yang ditentukan, yang hanya untuk membasmi hama yang ditujukan, bukan organisme lain. Begitu Pak. Kemudian tema selanjutnya mungkin cukup ya Pak. Dengan menerapkan PHT Pak, kita berpotensi tidak hanya untuk mengurangi populasi hama, tetapi kita juga bisa melestarikan lingkungan, mendapatkan hasil panen yang lebih optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan itu tentunya lebih baik untuk pertanian yang berkelanjutan. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila Pak Rizal ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kalau hama seperti kawan itu cara memberantasnya bagaimana? Oh, itu keong mas. Keong mas itu sebenarnya termasuk spesies invasif, Pak. Jadi dia bukan spesies asli yang ada di Indonesia, melainkan spesies dari luar daerah yang kemudian terbawa ke Indonesia, lalu dia menguasai ekosistem sawah. Cara pembasmiannya Pak, itu sebenarnya sebaiknya kita melakukan pencegahan. Pencegahannya ya tadi, jangan membawa spesies invasif ke daerah yang bukan daerah asalnya, karena tidak ada predator alaminya Pak. Iya. Adapun kalau sudah terjadi, itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan pengendalian secara mekanis, lalu kemudian secara biologis, dan yang terakhir secara kimiawi. Pengendalian secara mekanis itu bisa kita lakukan dengan cara memungut keong-keong yang ada di sawah Pak. Kita pungut secara manual satu persatu, kita masukkan ke kantong kresek. Kemudian mungkin keong itu bisa kita gunakan untuk pakan ternak seperti bebek ataupun entok. Lalu yang kedua itu ada pengendalian secara biologis. Itu dengan memanfaatkan musuh alami. Tapi di sini pengendalian secara biologis itu sedikit sulit dilakukan karena musuh alami keong di Indonesia ini bisa dibilang tidak ada Pak. Mungkin pengendalian yang ketiga, yang terakhir yakni kimiawi, itu bisa menggunakan obat-obatan untuk membasmi keong-keong ini Pak. Jadi mungkin dari saya ada 3 itu cara untuk melakukan pengendalian hama pada keong ya Pak, secara mekanis, biologis, dan kimiawi. Mungkin cukup sekian Pak Rizal dari saya.
Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi dari saya, Pak. Ya. Ya, mungkin sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.